Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, Ya, sebelumnya Assalamualaikum. nama saya Rizky N. Maulana. Kebetulan saya di sini kesibukannya kuliah sambil juga bekerja gitu. Nah, sebelumnya saya mengikuti bootcamp ya edutech.id, di mana di sana saya belajar tentang industrial IoT karena memang kebetulan sesuai ya dengan jurusan yang saya pelajari, yaitu tentang teknik elektro, dan memang penjurusannya di tegangan kecil ya, tegangan rendah gitu. Nah, di sini mungkin saya akan sharing gitu ya mengenai apa sih yang sebelumnya saya bahas yang mungkin ini akan dirangkum gitu dalam satu pertemuan ini gitu. Dan terima kasih juga kepada Pak Syarifuddin yang sudah memberikan kesempatan ya untuk menjelaskan gitu, untuk saya bisa berlatih public speaking di workshop kali ini gitu. Oke, mungkin kita lanjut saja ya ke materinya. Nah, sesuai dengan yang Pak Syarifuddin memenahkan itu disampaikan. Nah, kali ini kita akan membahas gitu ya, bagaimana sih pembuatan sistem IoT dimulai dari bagaimana membuat PCB desainnya gitu, sampai dengan integrasi dengan moderate dan juga sampai ke database. Bagaimana hasil data sensor yang diperoleh itu tersimpan gitu di dalam mesin database itu. Kita akan menggunakan PHP MyAdmin nantinya. Dan kita lanjut ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ketahui dulu ya, apa sih itu Internet of Things? Internet of Things itu merupakan sebuah konsep ya yang mengacu pada jaringan objek fisik yang terhubung ke internet dan dapat saling bertukar data tanpa perlu campur tangan manusia. Intinya ya memang IoT itu merujuk kepada kemampuan suatu benda gitu atau perangkat untuk terhubung dengan internet yang bertugas untuk mengumpulkan data dan bertindak sesuai dengan data tersebut. Nah, lantas IoT itu kedudukannya di mana? Ini adalah merupakan subkategori ya IoT itu. Istilah yang mengacu pada teknologi IoT yang digunakan dalam proses industri. Fokusnya ya pada peningkatan proses dan operasi industri melalui wawasan berbasis data yang diperoleh dari sensor-sensor atau perangkat yang tadi mengumpulkan data itu. Nah, contoh implementasinya seperti pemantauan jarak jauh sampai juga kepada predictive maintenance yang berasal dari pemantauan kondisi. Nah, um, dalam IoT ini penting juga kita untuk mengenal terkait dengan protokol komunikasi. Protokol komunikasi itu adalah tata cara atau aturan yang digunakan agar perangkat-perangkat yang ada pada industri itu dapat berkomunikasi dengan benar gitu, dengan lancar gitu ya. Karena memang kalau misalnya tidak ada protokol komunikasi, maka satu perangkat dengan perangkat lain itu tidak akan bisa berkomunikasi gitu ya. Sehingga kita harus mengenal gitu tentang salah satunya ya, dua protokol komunikasinya akan kita bahas, yaitu tentang Modbus dan MQTT. Ini adalah protokol komunikasi industrial ya, di mana kita ketahui bahwa Modbus ini merupakan protokol komunikasi yang diperkenalkan pada tahun 1979 oleh Modicon. Awalnya memang ini digunakan dalam Programmable Logic Controller ya, atau PLC, di mana memang model komunikasinya itu master slave gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka mengikuti seminar gratis, seminar umum, itu memang uh, program PLC ini tuh sering memang menggunakan protokol komunikasi Modbus. Nah, apa saja sih jenis-jenis protokol Modbus ini jenisnya? Yang pertama itu ada Modbus RTU, di mana ini tuh berjalan di atas komunikasi serial RS485. Ini adalah bentuk komunikasi serial yang banyak digunakan di industri karena kemampuannya untuk mengirim data itu dengan cepat melalui jarak yang cukup jauh. Ada juga Modbus ASCII, kemudian juga Modbus TCP.
Kalau Modbus TCP memang ini implementasinya, penerapannya itu menggunakan jaringan Ethernet, memungkinkan integrasi dengan sistem yang lebih luas yang menggunakan protokol TCP/IP. Nah, ini adalah gambaran yang terkait dengan Modbus RTU yang dijalankan di atas RS485. RS485 itu menggunakan komunikasi atau topologi daisy chaining ya, komunikasi serial dengan koneksi dua wire A dan B seperti ini ya, A dan B yang terhubung ke beberapa device, di mana RS485 atau Modbus RTU ini mampu merangkai sampai 32 device. Yang kemudian ini dihubungkan ke USB ya. Ini namanya USB to RS485. Dari RS485 ini dihubungkan ke laptop atau PC sebagai masternya. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Modbus itu model komunikasinya yaitu master slave. Device 1 sampai 32 ini merupakan slave dan yang masternya adalah PC atau komputer, di mana master ini bertugas untuk meminta data dari device-device yang terhubung secara serial seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Modbus TCP. Nah, ini tuh menggunakan jaringan Ethernet. Topologinya client server ya, di mana klien ini akan meminta data kepada server, kemudian server ini akan memberikan data sesuai dengan yang diminta dan memang dikirimkan sesuai dengan alamat TCP/IP yang sudah di-set seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk pembahasan kali ini nanti kita akan membahas tentang Modbus RTU. Untuk contoh projectnya, maka kita perlu memahami gitu bagaimana itu komunikasi serial, apa saja yang harus dikonfigurasi. Nah, yang pertama itu ada baud rate. Di sini itu merupakan settingan ya untuk kecepatan transmisi data yang ada pada komunikasi serial. Nah, ini tuh penting juga karena memang kalau misalnya dua perangkat itu berbeda nilai frekuensinya, maka akan tidak dapat berkomunikasi gitu. Oleh karena itu kita harus menyamakan frekuensi sehingga transmisi datanya. Kemudian ada juga data bits, jumlah data yang dikirim dalam satu frame, kemudian stop bit, merupakan bit yang menandakan akhir dari satu frame data. Yang keempat itu ada parity yang digunakan untuk pengecekan komunikasi serial ya. Apakah karakter data yang dikirimkan diterima dengan benar oleh perangkat lain atau tidak. Nah, dalam Modbus RTU ini ada beberapa function ya yang perlu kita ketahui juga, yaitu pertama coil, discrete input, input register, dan coding register. Nah, coil ini tugasnya hanya membaca dan size-nya 1 bit. Discrete input ini hanya membaca juga. Kalau coil membaca dan menulis ya, read and write. Kalau discrete input itu hanya membaca saja dan size-nya 1 bit. Untuk input register ini hanya membaca, size-nya lebih besar daripada yang coil dan discrete input, 16 bit. Kemudian coding register itu bisa membaca dan menulis juga, size-nya 16 bit. Nah, nanti kita akan mencoba ya melakukan pembacaan gitu, bagaimana terkait dengan sensor yang menggunakan Modbus yang mendukung RS485 ini. Nah, ini adalah salah satu sensor yang itu menggunakan protokol Modbus, namanya XGMD02 ya, di mana kita ketahui dari sini terdapat register address-nya 001 dan 002. Ini untuk temperatur dan humidity. Nanti di dalam proyek akhirnya, di dalam contoh proyeknya, kita akan menggunakan microcontroller sebagai masternya dan kemudian mempublishnya dengan MQTT yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, akan tetapi sebelum melakukan koneksi gitu ya, konfigurasi terhadap microcontroller, kita bisa mengeceknya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa
sensor XCMD02 ini tuh sudah berfungsi dengan benar gitu. Nah, caranya seperti apa? Yaitu menggunakan Modbus scan gitu, dengan USB to RS485 ini. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya ya, di mana ketika menggunakan USB to RS485 ini, maka PC kita tuh sebagai master dan sensor ini sebagai slave. Seperti itu. Master meminta data dari slave, dan slave hanya menunggu respon gitu, menunggu permintaan dari master ini. Nah, untuk ini untuk contohnya ya, bagaimana melakukan pembacaan data dari XCMD02 ini. Pertama, kita perlu mengkonfigurasikan terlebih dahulu ya, portnya pada PC kita. Kalau untuk port yang saya sudah coba melakukan pembacaan sensor, yaitu adalah port 6 gitu ya. Nah, di sini ada baud rate-nya ya, kita perlu mengatur ini 9600, word length-nya 8, parity-nya 0, dan stop-nya 1. Nah, untuk mengecek ketika mengkoneksikan USB to TL, USB to RS485-nya, kita bisa juga melihat di device manager gitu. USB apa sih yang sudah connect ke PC kita. Ini kemudian show datanya ya. Nah, show data di sini tuh untuk menunjukkan data yang sudah terbaca, namun di sini memang masih banyak data yang dibaca ya. Dan juga indikasinya ada time out gitu, belum ada data yang spesifik yang kita baca gitu. Oleh karena itu, di selanjutnya kita perlu mengatur gitu bagaimana address dan length-nya, kemudian device ID sampai dengan Modbus point type-nya yang di bagian ini, address, length, and device ID, dan juga Modbus point type-nya. Nah, untuk mengaturnya ini kita mengacu kepada datasheet-nya. Address-nya di mod scan-nya ini itu tuh ditambahkan satu dari aktualnya yang ada pada datasheet. Di sini kita lihat register address-nya kan 00001 ya. Nah, kita tambahkan di sini 1 menjadi 0002. Kemudian untuk length-nya, ini length itu adalah jumlah data. Nah, sekalian. Length itu adalah jumlah data, berjumlah 2. Ada temperatur dan juga ada humidity. Seperti itu. Dan untuk Modbus point type-nya, ini merupakan input register. Input register 0 kali 04 gitu, yang berupa pembacaan data analog dari sensor yang XCMD02 itu. Nah, hasilnya seperti apa? Ketika memang sensor kita sudah benar, maka di sini akan terbaca ya 30002 gitu. 256. Nah, 256 ini adalah data untuk temperatur, untuk suhu 25,6 derajat gitu. Dan untuk 3003 ini merupakan data humidity, data kelembaban. Seperti itu. Kalau untuk mod scan itu untuk mod scan ya. Kemudian selanjutnya sebetulnya ini bisa dipraktekkan ya. Nanti mungkin bisa dikirim Mas Arifudin ya untuk mod scan-nya ya. Iya, boleh. Nanti aplikasinya. Ya, terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya ya, selain tadi menggunakan protokol Modbus dalam industrial juga, kita itu menggunakan protokol MQTT gitu. MQTT ini adalah Message Querying Telemetry Transport, yang merupakan protokol pengiriman pesan yang berjalan pada stack TCP IP dan mempunyai ukuran paket data dengan overhead yang kecil. Nah, protokol ini tuh ya bisa mengirimkan data apapun ya, seperti data binary, text, ataupun JSON. Nah, arsitekturnya seperti apa? Kalau semisal untuk Modbus itu adalah master dan slave, master bertugas untuk memerintahkan slave mengirimkan data, dan slave hanya menunggu respon, menunggu perintah, menunggu command dari master
Sedangkan untuk MQTT ini berbeda sekali. Untuk MQTT itu publish and subscribe untuk arsitekturnya. Nah, di mana kita lihat di sini ya, semisal ada sensor untuk temperatur, maka di sini akan mempublish ke broker gitu. Nah, di sini ada perbedaannya juga. Kalau untuk Modbus itu tidak ada perantara atau tidak ada broker ya. Dia langsung ke device yang lainnya. Tapi untuk MQTT di sini ada broker sebagai perantara antara dua device. Di mana misalnya ini untuk sensor suhu akan mempublish temperatur dengan topiknya ya. Ini ada temperatur ke MQTT klien yang lain ke mobile device misalnya, dan mobile device ini akan subscribe apa yaitu topiknya temperatur. Nah, topik ini adalah apa ya, kunci untuk komunikasinya, di mana topik ini harus sama antara yang publisher dengan juga subscriber. Ini harus sama agar data yang dikirimkan itu sudah sesuai dengan apa yang diminta gitu. Seperti itu. Nah, kenapa menggunakan MQTT? Dikarenakan memang untuk MQTT ini alasannya itu sudah ada di webnya ya, bagaimana kenapa MQTT gitu ya. Di sini ada beberapa alasan. Memang untuk MQTT ini bidirectional communication ya, artinya dua arah gitu. Di mana tidak seperti Modbus yang hanya slave itu tidak bisa apa ya, tidak bisa meminta, tidak bisa mengirimkan perintah gitu. Tapi untuk MQTT itu mampu mengirimkan perintah kepada subscriber, kepada publisher. Jadi dua arah. Nah, ini untuk aplikasinya ya. Dalam MQTT ini ada dalam otomotif, logistik, manufaktur, smart home, transportation bahkan, dan consumer products juga. Ini datanya bisa dilihat di webnya MQTT ya. Kemudian ini untuk PCB desainnya. Oh ya, ini protokol komunikasinya yang kemudian kita akan coba overview ya bagaimana PCB desainnya gitu. Software yang kita gunakan itu adalah software EasyAida, di mana ya memang ini tuh perangkat lunak yang berbasis web yang digunakan untuk desain skematik PCB layout dan juga untuk pembuatan daftar komponen bill of materials. Ada beberapa keunggulan ya untuk EasyAida ini tuh, ada berbasis web dan fast platform. Fast platform ini dapat berintegrasi, dapat mengimpor dari Altium dan yang lainnya. Kemudian antar muka juga pengguna yang mudah dipahami, integrasi dengan PCB, dan juga dukungan eksperimen yang luas. Nah, ini ada link downloadnya. Kemudian teman-teman bisa juga download di sini ya, untuk aplikasi PCB-nya. Oke, untuk PCB desainnya mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu ya. Visualnya. Coba kita overview sedikit bagaimana visualnya itu. Ini Aplikasinya terlihat nggak? kelihatan. Udah Ya. Oke. aman. Ini kita perlu login dulu ya untuk membuat akunnya.
Mungkin kita tanpa login terlebih dahulu ya. Ini ada masalah di akun saya. Oke. Nah, ini sedikit overview ya tentang PJEDA-nya. Sebetulnya ini untuk waktu yang saat ini sepertinya tidak bisa full membahas sampai kepada teknisnya. Ini sebagai review saja bagaimana PJEDA itu ya. Ya, ini salah satu contoh project yang saya buat kemarin gitu terkait dengan monitoring suhu dan humidity menggunakan XCMD02 dengan protokol Modbus RTU yang tadi kita bahas ya. Di sini ada USB TTL 485, kemudian juga mikrokontrolernya. Saya menggunakan ESP8266 yang kemudian nanti akan mempublish datanya tadi menggunakan MQTT ke node red yang nanti kita akan bahas juga. Nah, RS485 ini fungsinya tadi untuk mengkonvert ya, untuk mengkomunikasikan dengan perangkat XCMD02. Ini ujungnya ke XCMD02. Kemudian komunikasinya dengan komunikasi serial ke node MCU ESP8266 dan publishnya tadi menggunakan MQTT ke node red. Dan ini adalah untuk power supply-nya ya, power supply. Di sini saya menggunakan Highlink yang 10 watt ya, dengan ampere-nya 2, 5 volt. Ini agar mengamankan mikrokontroler apabila ada suatu, sehingga untuk mikrokontrolernya masih aman gitu, karena terisolated kelebihan dari Highlink itu. Dan untuk skematiknya apabila sudah dibuat, kita bisa mengkonvertnya kepada layout kepada PCB. Nah, ini bisa update convert schematic to PCB seperti ini. Di sini adalah salah satu yang sudah jadi terkait dengan layoutnya untuk PCB. Nah, di sini inputnya, kemudian Highlink-nya, kemudian juga di sini ada MI filternya sebagai anti elektromagnetik untuk menghilangkan interferensi. Kemudian ada ESP8266 dan juga di sini ada input SCM202-nya di sini. A dan B, kemudian 5 volt dan juga GND. Nah, seperti itu. Selain kita bisa mengkonvert dengan bentuk seperti ini, maka kita juga bisa melihatnya gitu dalam pandangan yang 3D-nya gitu. Nah, untuk 3D-nya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh pembuatan PCB design. Nah, mungkin itu
untuk PCB desainnya nanti mungkin di kesempatan yang lain bisa lebih teknis ya, khusus fokus pada PCB desainnya. Nah, kita lanjutkan kembali ya ke pembahasan yang selanjutnya. Untuk pembuatan PCB desain, ya ini ada desain flow-nya ya, referensinya dari yang dari R&D Manager. Pembahasannya ya bagaimana gitu membuat PCB design itu alurnya seperti apa gitu, mulai dari product planning sampai dengan fabrication output seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini adalah pengenalan dashboard ya, pengenalan Node-RED dan PHP MyAdmin. Seperti yang disampaikan tadi, untuk dashboard ya kita menggunakan Node-RED. Node-RED ini aplikasi internet IoT yang mana lingkungan pemrogram visualnya berupa flow. Flow ini berbentuk dari beberapa node yang saling berhubungan di mana tiap node melakukan tugas tertentu. Halo Mas, sorry Ya. Mas, Mas Rizky, di full Ya. screen aja. Oh Nggak iya apa-apa, ya. Mas. Siap. Nah, siap. Nah, ini gambaran dari Node-RED ya. Nah, untuk menjalankannya ini kita perlu menginstal Node.js gitu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian apa itu PHP MyAdmin? Ini tuh alat administrasi database, alat manajemen database yang berbasis web yang ditulis dalam bahasa PHP. Dirancangnya untuk mengelola database MySQL dan MariaDB dengan antarmuka grafis yang mudah digunakan. Nah, sebetulnya memang kita ketahui gitu ada yang namanya mesin database. Mesin database ini disebutnya salah satunya adalah MySQL. Nah, untuk mengelola MySQL ini kita perlu bisa dijalankan dengan sintaks MySQL, cuman karena memang kurang user friendly gitu, akhirnya dibuatlah PHP MyAdmin. PHP MyAdmin ini tuh antarmuka grafisnya tuh lebih mudah digunakan oleh user, sehingga ini lebih rekomendasi untuk digunakan. Selanjutnya, nah ini adalah halaman awalnya. Untuk mengelolanya lebih mudah ya dibandingkan langsung menggunakan engine database MySQL. Bagaimana cara menginstal Node-RED ini dan juga PHP MyAdmin, kita di sini tidak akan menginstal satu persatu. Kita menggunakan software stack karena saya merekomendasikan menggunakan software stack ini yang salah satunya adalah Laragon. Kenapa? Karena memang ini bisa memberikan keuntungan bagi kita apabila kita ada update gitu. Update misalnya menggunakan PHP MyAdmin versi berapa, kita ingin menggunakan beberapa versi, ini bisa menggunakan software stack Laragon ini. Teman-teman bisa download langsung di webnya Laragon. Nah, di sini ada beberapa instalasi yang perlu dilakukan gitu ya. Ini lebih simple dan juga ketika ada update atau misalnya ingin menggunakan beberapa versi dari PHP MyAdmin, kita bisa lebih mudah gitu menggunakan Laragon ini. Nah, cara instalasinya seperti ini. Setelah terdownload, kita bisa menginstal ya PHP MyAdmin-nya. Ini ada mouse-nya ya, PHP MyAdmin, quick add PHP MyAdmin, kemudian tunggu sampai ekstraksinya selesai, dan kita bisa langsung memasukkan gitu ke browser kita untuk melihat localhost PHP MyAdmin-nya. Dan untuk username-nya tuh root ya, seperti ini. Mungkin kita bisa lihat langsung di sini. Ini terlihat ya, sorry gue lihat. Lihat teman. Saya aman ya. Oke. Nah, untuk menjalankan Node-RED dengan PHP MyAdmin bisa seperti ini. Ini sudah terinstall ya untuk PHP MyAdmin-nya. Ini ada MySQL. Kemudian juga untuk
Node.js-nya untuk menjalankan Node-RED-nya ini juga sudah terinstall versi 2260 Windows X64. Ini untuk SQL-nya juga sudah terinstall PHP Admin-nya, tinggal kita login ke browsernya. Untuk login ke PHP MyAdmin, itu kita tinggal menuliskan di sini. Ini localhost PHP MyAdmin. Untuk username-nya kita kasih root saja. Nah, di sini sudah login kepada PHP MyAdmin. Kemudian untuk Node-RED-nya, kita masuk ke localhost ya. Localhost 127.0.0 ini apa? 0.0.1.1880 untuk login ke Node-RED-nya. Oh ya, sebelum ke sana, memang untuk Node-RED ini kita perlu menjalankan terlebih dahulu ya di CMD-nya ya, dengan mengetikkan Node-RED. Sebentar, kita coba dari awal. Untuk menjalankan Node-RED-nya, kita tuliskan di sini Node-RED. Tunggu sampai selesai. Oke, nah di sini sudah starting flow, ini artinya sudah bisa diakses gitu untuk Node-RED-nya. Tinggal mengaksesnya di sini ada 127 dan sebagainya, kita klik, kita memulai untuk menjalankan Node-RED-nya. Nah, ini adalah tampilan yang sudah dibuat ya di dalam project Modbus RTU master tadi, di mana master yang kita gunakan itu menggunakan ESP8266 itu bukan ISIN. Kalau untuk yang portofolio ini. Kemudian kita lanjutkan ya di ini. Nah, ini adalah project konsep alatnya ya dari yang akan kita buat kali ini. Ada project AWS Automatic Weather System yang memantau gitu kondisi suhu dan humidity. Konsep alatnya itu di mana XCMD02 ini dihubungkan ke konverter RS485 ke TTL ke mikrokontrollernya. Jadi untuk ke RS485 agar terhubung ke ESP8266 kita memerlukan alat tambahan berupa konverter RS485 ke TTL. Kemudian untuk komunikasi ke Node-RED-nya kita menggunakan MQTT. Publish dan di Node-RED itu mensubscribe. Kemudian lanjut. Nah, ini konsep sistemnya. ESP8266 mengirim data ke Node-RED. Node-RED memproses data dari sensor dan kemudian data dari Node-RED ini akan tersimpan di database MySQL. Nah, ini printout ESP8266 yang akan kita gunakan nanti itu adalah D5, D6, GND, dan 3,3 volt. Powernya 3,3 volt dan GND ini untuk sebagai power ya, power dari modul TTL ini. Kemudian D5 dan 6 yang akan dihubungkan ke RX-TX-nya dari modul TTL ini. Nah, untuk dari Node-RED yang kita perlu diinstal, ini ada beberapa. Node-RED Contrib, Dashboard, dan Node MySQL. Ini kita lihat ke Node-RED, ini udah mulai dari Node-RED. Kemudian ini programnya, nanti kita lihat. Ini ada programnya.
Coba kita bahasnya nanti di portofolio akhirnya ya. Nah, ini adalah bentuk hasil ya, hasil dari project AWS nanti yang kita buat. Ada gauge-nya, humidity dan temperatur, kemudian juga grafiknya. Oke, kita coba ulas ya satu persatu lebih dalam tentang perangkat yang kita buat gitu untuk membuat AWS ini. Yang pertama itu sebelumnya tadi sudah dibahas ada XCMD 022. Nah, di sini kita menggunakan juga model converter ES485 TTL gitu. Di mana di sini ada RxTX, indikasi RxTX, dan juga ini ada untuk komunikasi ke RS, ke sensornya. Ini komunikasi ke yang teks RX, komunikasinya ke ESP8266. Kemudian ini source code-nya. Nah, setelah tampil gitu ya, di serial monitor datanya, maka kita tinggal mempublish gitu ke MQTT-nya gitu. Dicoba apakah publish kita itu diterima oleh device lain atau tidak, maka kita bisa mentesnya dengan menggunakan MQTT-X. MQTT-X ini bisa kita gunakan di. Nah, ini adalah MQTT-X. Di sini, sebelum ke sini mungkin kita jelaskan terlebih dahulu ya terkait program yang telah dibuat gitu untuk mempublish data, untuk mempooling data dari XCMD02 sensor suhu tadi, di pooling datanya, diambil datanya oleh master microcontroller yang kemudian akan dipublish ke MQ, ke Node-RED ya, ke Node-RED menggunakan MQTT. Sorry Mas, digedein aja itu Mas, di zoom lagi. Yang ini sudah. Gede-gedein di Oh, tulisannya kekecilan. Nah, nah, ini kita overview sedikit ya terkait dengan program yang kita buat gitu. Sini ada ESP8266, ini adalah library-nya ya, sampai dengan software serial gitu. Nah, software serial kita itu menggunakan pin 14 dan 12. Pin 14 dan 12 ini itu ketika dilihat pada 14-12 14-12 ini tuh D5 dan D6 ya. D5 ini ke RX dan D6 ini ke TX. Itu kemudian ini adalah modbus datanya, ini adalah kode yang digunakan untuk mempooling data dari XCMD02. Setelah kita ketahui tadi ya, slave ID-nya, address ID-nya 1, kemudian read address-nya adalah 001, mulainya ya dari 001, dan panjang dari alamatnya adalah 2. 2 di sini artinya sesuai dengan dataset yang tadi. Dataset XCMD02, di mana di sini, nah, ini 01 dan 02 ini lengthnya 2, berarti dimulai dari 01 sampai 02. Ini untuk mempooling data, temperatur, dan humidity. Kemudian kita men-set Wi-Fi-nya, kemudian lanjut ke men-set MQTT-nya, kemudian juga kita men-set topics dari MQTT yang seperti saya sampaikan tadi. MQTT topics ini penting sekali untuk disamakan ya antara publisher dengan subscriber. Di sini ada format JSON dan juga ada formatnya float, satu per bagian itu, humidity dan juga temperatur.
Kemudian di sini ada untuk menjalankan software serial, kita untuk menjalankan ini ya, software serialnya, maka kita perlu object oriented programming dengan seperti ini, software serial, SW serial, RxPin, dan TXPin ya. Kemudian ini konfigurasi untuk menggunakan protokol Modbus, kemudian ini juga untuk menjalankan Wi-Fi, dan ini untuk connect ke MQTT-nya. Kemudian kita ini merupakan mendefinisikan ya nilai data dari temperatur dan humidity, yaitu float. Kemudian untuk ini merupakan kode yang digunakan untuk apabila Modbus-nya tidak terbaca, maka di sini akan indikasi adanya error. Sehingga apabila ada misalnya kesalahan dari konverternya, koneksinya antara ESP8266 dengan SCMD02 ini tidak benar, maka akan ada di serial monitor yaitu error. Kemudian lanjut kepada flight setup-nya. Di sini untuk memulai soket serial, baud rate-nya ditentukan. Kemudian juga ini untuk memulai Wi-Fi, ini untuk memulai unset MQTT servernya. Kemudian ini untuk client ID-nya. Nah, untuk client ID ini tuh penting juga untuk memberikan nama unik, karena agar tidak tabrakan dengan klien ID yang lain. Kemudian untuk dalam loopingnya, ini tuh untuk melakukan pembacaan datanya adalah seperti ini. Ketika bukan Modbus slave, maka kita perlu melakukan pembacaan seperti ini. Maka microcontroller diminta untuk membacakan nilai dari slave ID, menghubungkan ya slave ID, read address, dan result address length-nya. Kemudian ini adalah nilai resultnya dari pembacaannya, kemudian akan di-print ke dalam serial monitoring, dan nantinya akan dikirim ke MQTT dengan format JSON dan juga format float. Dan untuk format pengirimannya adalah seperti ini. Ini untuk send float-nya, untuk mengirimkan data float berupa temperatur dan juga humidity, yang kita ubah terlebih dahulu nilai float-nya menjadi string. Kemudian juga untuk file JSON-nya, ini untuk mengirim nilai temperatur dan humidity dengan format JSON agar lebih teratur. Nah, seperti ini untuk overview dari program yang kita buat untuk mempolling data dari SCMD02 dan juga untuk mengirimkan ke node READ-nya dengan menggunakan MQTT seperti itu. Kemudian kita lanjut ke setelah program. Nah, ini hasil ketika microcontroller dan itu berhasil mempooling data dari SCMD02. Di sini ada humidity, temperatur yang terbaca dengan benar gitu ya. Dan lanjut ya, ini adalah untuk men-test gitu ya, men-subscribe dari yang MQTT yang mempublish gitu. MQTT ini mempublish dengan format seperti ini, dengan topiknya Edutic Sensor JSON, dan di sini untuk MQTT-X ini mensubscribe dari topik yang tadi, yaitu Edutic Sensor dan Edutic Sensor JSON, maka di sini akan tampil nilainya, temperatur, dan juga humidity gitu. Nah, ini untuk mengecek ya, untuk mengecek bahwa komunikasi dengan MQTT itu sudah benar dilakukan. Ketika sudah benar,
sudah sukses, sudah berhasil dilakukan, maka kita lanjut dengan yang mensubscribe-nya bukan MQTT-X lagi, tetapi Node.RED ini. Nah, di sini kita perlu akhirnya untuk install node yang diperlukan apa saja. Yang pertama ada Node.RED Dashboard, Config Modbus, dan juga Node MySQL ya. Sedangkan MQTT itu sudah default ada di Node.RED ya. Ini adalah ya untuk gambaran ya dari Node.RED-nya. Konfigurasi untuk membuat couch yang dashboard yang kita inginkan itu. Di sini ada MQTT subscribe, edutik sensor JSON, subscribe topik yang sebelumnya tadi dipublish oleh microcontroller. Kemudian di function 1 di sini berisi, kita lihat di moderatornya ya. Nah, di sini kita perlu memisahkan gitu ya, data antara temperatur dan juga humidity. Kenapa? Karena memang bentuknya adalah JSON, sehingga kita harus bisa memisahkan satu persatu. Pertama temperatur terlebih dahulu, yang kedua kemudian humidity. Seperti itu. Ini untuk format pemisahan data JSON-nya. Kemudian setelah seperti itu, maka kita bisa memilahnya. Memilah untuk memisahkan ya data temperatur dan data humidity yang kemudian kita akan buat dashboard-nya gitu, tampilannya. Pertama seperti ini. Nah, untuk membuat temperatur ini, kita bisa, tadi kita menginstal ini, kenapa? Manage palettes. Nah, ini adalah nodes yang perlu kita install. Kita bisa mencarinya di sini. Ini bisa kita lihat di sini. Dan apabila sudah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, Node dashboard ini diperlukan untuk menampilkan hasil dari tampilan dashboardnya. Kemudian kita coba mulai dari contoh ya untuk gauge-nya. Untuk gauge-nya, ini pertama kali awal-awal yang kita perlukan adalah membuat judul dari dashboard-nya. Semisal ini adalah temperatur dan humidity. Kemudian ini adalah untuk subjudulnya. Ini adalah temperatur. Kemudian juga sehingga tampilan seperti ini. Temperatur dan humidity adalah sebagai judulnya, nanti pada dashboard tampilannya, kemudian temperatur adalah subjudulnya yang menggambarkan kerugian nanti. Untuk agar lebih konkret lagi, coba kita langsung kepada tampilannya. Untuk membuka tampilan hasil dari konfigurasi yang kita lakukan seperti ini, kita bisa mengkopinya, membukanya dengan mengcopy alamat IP localhost ini, kemudian ditambahkan UI. Ini merupakan tampilan dari humidity dan temperaturnya. Ini karena memang belum dikoneksikan ya dengan pemrograman tadi, sehingga hasilnya masih nilainya 0. Seperti ini adalah tampilannya. Temperatur dan humidity ini adalah nama yang tadi, kemudian adalah humidity-nya, di temperatur. Itu. Kemudian kita lanjutkan, ini manage parting tadi, kemudian oh ya, ini untuk MQTT subscribe-nya. Di sini kita perlu melampirkan ya topiknya edutik sensor JSON, kemudian kita menggunakan
Mosquito ya, servernya. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi ke yang selanjutnya. Nah, ini merupakan tampilan dari ketika microcontroller itu sudah mempublish data berupa nilai suhu dan temperatur. Ya kan seperti ini. Ini nilai serial monitornya dan ini juga temperatur dan humidity-nya. Kemudian bagaimana untuk mengedit layout-nya? Kita bisa masuk ke tampilan dashboard-nya, ke layout-nya. Kita bisa dashboard untuk mengeditnya. Kita bisa, nah di sini kita bisa mengedit layout-nya ya. Apakah akan dibesarkan atau dikecilkan, kita bisa mengaturnya seperti ini. Ini adalah untuk pengaturan edit dari layout-nya. Ini karena memang masih ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke database dan tables-nya. Nah, setelah melakukan edit dan kita memfixkan bahwa tampilannya seperti ini, kita bisa melanjutkan kepada pembuatan database atau dan tablesnya di PHP MyAdmin. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Coba kita masuk terlebih dahulu ke PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini kita bisa buat untuk yang existing yang saya buat sebelumnya adalah seperti ini. Untuk membuat halaman seperti ini, membuat tabel seperti ini, kita bisa memulainya dengan meng-create database. Semisal kita ingin menamakannya dengan monitoring, kemudian create. Di sini kita membuat tables. Ketika setelah membuat database, kita perlu membuat table. Seperti ini, kolomnya ditentukan berapa, misalnya 4, create, sampai di tampilan seperti ini. Untuk name-nya, itu kita namakan misalnya ID. ID ini itu untuk menentukan urutan dari data yang kita ambil. Kita ambil dari node tadi. Ini temperatur, humidity, kemudian ini bisa dituliskan, dibuat tables untuk timestamp-nya. Kemudian untuk ID ini integer, kita buat auto increment agar apa? Data yang yang diambil oleh PHP MyAdmin itu akan berurutan dari 1 sampai seterusnya seperti itu. Kemudian untuk temperatur, karena data nilai tipe data yang digunakan adalah float, kita bisa ubah ke float. Kemudian ini di float juga. Untuk time, kita bisa menggunakan timestamp. Ini untuk defaultnya kita ubah ke current time. Setelah itu maka kita bisa men-save. Di sini ada tampilan seperti ini. Ini kita telah bisa membuat tables di PHP MyAdmin. Tinggal kita lanjutkan untuk menginsert datanya apabila ada data yang masuk ke dalam node ini. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah seperti ini. Apabila ada data
yang masuk ke dalam PHP MyAdmin nanti seperti ini. Kita bisa lihat di browse-nya. Di browse di sini akan tampil untuk temperatur 27 dan time-nya terlihat seperti ini. Ini real time. Seperti itu. Itu untuk PHP MyAdmin. Oh ya, sebelum itu kita kembali ke Node-RED. Tadi ada yang terlewat. Untuk mengkonvert dari Node-RED ke PHP MyAdmin, maka kita harus membuat function kedua gitu. Nah, function keduanya berisi seperti ini. Ini adalah perintah SQL untuk memasukkan ke tables yang kita buat gitu. Nah, ini memasukkannya ke tables ya, bukan ke database tables yang AWS. Kalau AWS tadi itu adalah yang ini. Nah, di sini AWS yang saya telah buat sebelumnya. Kita perlu memasukkannya di AWS ini, di tables-nya. Tables-nya di sini ada temperatur, humidity, yang diambil dari nilai ini, kemudian values-nya, temperatur, humidity. Nah, ini untuk memasukkan data dari Node-RED ke PHP MyAdmin. Seperti itu. Nah, apabila sudah, maka ya akan tampilannya seperti tadi ya, ini untuk browser. Oke, dan itu untuk insert data. Dan ini tadi ya untuk overview dari skematik PCB-nya sampai kepada PCB layout-nya. Kemudian juga ini 3D design-nya. Dan ini mungkin dari implementasi project ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Pak Mas Syarifuddin? Mungkin ada yang ditanyakan atau Oke, wait ya. Lihat timeline-nya. Bentar. Udah ini materinya. sudah untuk materinya seperti itu. Oke. 50. Siap. Jadi alhamdulillah udah selesai dari segi